dan menutup setiap jalan menuju syirik. Semoga Allah SWT menambahkan ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia kepada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita menjadi umatnya sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita berusaha untuk menjaga adab-adab di dalam thalabul ilmi. Dan yang ketiga, kepada qori'ah yang telah ditunjuk, monggo untuk mempersiapkan diri. Untuk menyingkat waktu kepada beliau, Al-Ustadz Amin Nurbain, alhamdulillah ta'ala, waktu dan tempat kami haturkan. Falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang diberi judul oleh penulis Babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjelasan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi tauhid, dalam menjaga sisi-sisi tauhid, dan beliau menutup celah setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, artinya bab ini memberikan kita penjelasan bahwa penulis ingin menegaskan Nabi SAW sangat perhatian dengan bagaimana menjaga umat dari perbuatan dolim yang terbesar, yaitu praktek kesyirikan. Karena inti dari tauhid mengisahkan Allah adalah menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, azizun alaihi, berat bagi beliau, ma'anittum, sesuatu yang menyusahkan kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau orang yang sangat kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Sekarang kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pertama, keterkaitan bab dengan kitab Tauhid. Kenapa ada pembahasan seperti ini dalam kitab Tauhid? Beliau mengatakan, annal musannifa rahimahullah, bahwa penulis kitab Tauhid setelah beliau menjelaskan di bab-bab sebelumnya syai'an min himayatihi li jinabit tauhid, tentang bagaimana pelindungan Nabi SAW, penjagaan Nabi SAW terhadap sisi-sisi tauhid, arada ayyubayyina fi hadzal babi himayatahu al-khasata. Beliau ingin menjelaskan bagaimana perlakuan khusus atau amalan khusus yang dilakukan Nabi SAW terhadap penjagaan masalah tauhid di bab ini. Kemudian penjelasan kosakata. Al-Mustafa adalah Al-Mukhtar, dan Nabi SAW disebut dengan Al-Mustafa. Janabat Tauhid atau Jinabat Tauhid maknanya adalah janib, sisi. Karena menjaga itu menjaga bagian tepi, baik yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Sehingga jaga sholat berarti menjaga tepinya sholat. Tepi sholat itu apa? Batas waktu,
batas sah dan tidak sah. Ja'akum telah datang kepada kalian ya ma'syaral Arab, wahai masyarakat Arab. Dan Nabi datang kepada mereka sebagai nikmat, bukan sebagai musibah. Tapi mereka menolak nikmat itu. Karena itu Allah Ta'ala menyebut orang musyrikin yang menolak Nabi SAW sebagai manusia yang mengganti nikmat. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tahukah kamu orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Sehingga menolak Nabi sama dengan menolak nikmat. Karena menolak ilmu itu sama dengan menolak nikmat. Dan budaya semacam ini sampai sekarang masih ada. Sehingga bisa jadi ada sebagian kaum muslimin yang meniru kebiasaan buruk orang musyrikin. Sebagaimana ada kaum muslimin yang meniru kebiasaan buruk ahli kitab. Maka mereka menolak kajian, menolak orang yang mau berdakwah. Padahal yang bersangkutan datang bukan dalam rangka untuk merusak, tapi dalam rangka untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang kebaikan. Min anfusikum, dari diri kalian, ay min jinsikum wa bilughatikum, dari jenis kalian, maksudnya sama-sama manusia, dengan menggunakan bahasa seperti bahasa kalian. Karena Allah mengutus para rasul illa bilisani qaumihi, menggunakan bahasa kaumnya. Dan ini akan memudahkan sehingga sang nabi ketika beliau berdakwah tidak perlu penerjemah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir yang berbahasa Arab, dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah. Sebutkan nabi yang berbahasa Arab. 1. Nabi Muhammad SAW. Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Wa arba'atun minal Arab, ada 4 nabi yang dari Arab. Hudun wa Saleh wa Syuaib wa Muhammad. Wa nabiyyuka hadza ya Abadar. Hud, Saleh, Syuaib, dan nabimu ini wahai Abu Dzar. Makanya ini yang dijadikan bantahan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk mengatakan bahwa Syuaib bukan mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau Syuaib mertuanya Nabi Musa, bahasanya beda. Musa bukan orang Arab, sehingga kitab Injil dan kitab Taurat itu bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Maka Waraqah bin Naufal yang dulu menjadi orang yang direkomendasikan oleh Khadijah ketika Nabi SAW baru pertama kali dapat wahyu, beliau menerjemahkan kitab Injil atau Taurat ke dalam bahasa Arab. Azizun alai, berat bagi beliau, ay syadidun alai jiddan, wa huwa khabarun muqaddam. Berat bagi beliau, dan ini statusnya khabar yang muqaddam. Ma'anittum ay ma yashukku alaikum wa yalhaqul adza bikum min kufrin wa dhalalin wa qatlin wa asrin wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin. Kemudian statusnya mubtada muakhar. Azizun alaihi ma'anittum, berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Nabi SAW itu nggak senang kalau ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Dan ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada umatnya. Jadi begini, kalau ada orang tua makan enak, terus dia lihat anaknya makan tidak enak, itu kira-kira gimana? Pripun, Pak? Gak tega ya? Gak tega. Dibalik sekarang, kalau ada anak makan enak, lihat orang tua makan tidak enak, biasanya gimana? Wes wayahe. Jadi lebih berat mana ketika anak melihat orang tuanya melarat dengan orang tua melihat anaknya melarat?
berat orang tua. Sehingga kalaupun orang tuanya melarat, dia berharap semoga anaknya nanti tidak seperti orang tuanya. Wes kowe ning omah wae sing penting. Wong tuamu sing melarat ora apa-apa, kowe ning omah. Karena kasih sayang orang tua tidak sebanding dengan kasih sayang baik. Sehingga kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, kalau kita buat ilustrasi, sebagaimana kasih sayangnya orang tua kepada anaknya, bahkan lebih hebat lagi. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilayya ghaira nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai selain diriku. Engkau adalah orang yang paling aku cintai di antara umat manusia selain diriku. Belum, wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan, kalau begitu engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan semuanya termasuk diriku. Al-ana ya Umar, barulah sekarang imanmu kepada Rasul itu dibenarkan. Sehingga beliau harus menjadi manusia yang paling kita cintai nomor satu. Kenapa? Salah satu di antara penjelasannya adalah karena kasih sayang beliau melebihi kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Kasih sayang beliau kepada kita melebihi kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Apalagi kasih sayang kita dengan orang tua kita atau dengan anak kita. Maka kesebandingan itu adalah kita wajib mencintai beliau di atas semua makhluk. Nah, ma'anitum, apa yang memberatkan kalian, wa yalhaqul adzabikum, dan aneka gangguan atau sesuatu yang tidak nyaman yang menimpa kalian, baik berupa kekufuran, kesesatan, pembunuhan, atau kalian menjadi tawanan, jadi asrin. Kemudian ma di sini kalau diterjemahkan sebagai masdar, berarti ma masdariyah, maka takwilnya mencakup segala yang membuat kalian susah. Makanya Nabi SAW paling marah kalau ada orang yang bertanya, tapi gara-gara pertanyaannya jadi ada tambahan kewajiban syariat. Saat beliau mengumumkan, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah wajibkan kalian untuk berhaji, maka laksanakanlah haji. Ada sahabat yang tanya apa? Fi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Dijawab enggak? Tidak. Beliau diam. Nah, sahabat ini taunya barangkali beliau enggak dengar. Atau saya ingin menegaskan ulang biar beliau ngasih jawaban. Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah harus setiap tahun kewajiban haji itu? Pertanyaan kedua tetap tidak dijawab. Sampai diulangi yang ketiga. Afi kulli amin? Apakah setiap tahun? Apa kata Nabi SAW? Beliau ketika itu menampakkan wajah emosi. Lalu beliau mengatakan, lau qultu na'am lawajabat walamastata'tum. Andai kan tadi saya cuma ngangguk, iya. Saya cuma ngangguk saja, aku sampaikan iya, maka akan wajib haji setiap tahun dan mustahil kalian bisa melakukannya. Tapi beliau tidak memberi jawaban, khawatir nanti turun ayat Al-Quran yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan haji wajib bagi kalian setiap tahun. Coba bayangin kalau haji wajib setiap tahun jadi apa Pak kita Pak? Mungkin kita banyak yang berdosa, yang kaya-kaya nih. Tahun ini bisa haji, tahun depan harus bisa haji lagi, tahun depan harus bisa haji lagi. Sepanjang kemampuan finansialnya masih mencukupi. Sehingga beliau emosi berat ketika ada orang yang dia menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan satu syariat yang sebelumnya tidak wajib. Karena itu Nabi SAW juga pernah menyebutkan, orang yang paling dolim adalah orang yang dia banyak bertanya sehingga sebelumnya tidak diwajibkan jadi diwajibkan gara-gara pertanyaannya. Dan Allah ajarkan dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kau tanya banyak hal
yang ketika dijelaskan malah membuat repot kalian. Jadi dalam hal ini ketika beliau mengajarkan syariat, beliau ingin agar syariat ini paling ringan bagi umatnya, agar tidak memberatkan bagi umatnya. Tapi semakin jauh dari zaman beliau, semakin banyak orang yang meremehkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, dan beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah dan kebaikan bagi kalian. Sehingga apapun yang beliau anggap itu baik, maka Nabi SAW akan berikan kepada umatnya. Misalnya ngasih barang A, ngasih barang B. Makanya Nabi SAW beliau banyak memberi orang lain. Sampai orang-orang Badui itu niteni Nabi SAW, Muhammad suka bagi-bagi harta. Muhammad suka bagi-bagi harta. Sampai dititeni seperti itu. Jadi kalau kamu pengen dapat sesuatu, ikuti pasukan Muhammad, nanti pasti dikasih itu. Maka banyak di antara mereka yang masuk Islam pura-pura, orang Badui. Sehingga Allah singgung dalam Al-Quran, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Badui itu lebih bahaya kekufurannya dan bahaya kemunafikannya. Fa'in u'tu radu wa illam yu'tau sakhitu. Kalau diberi mereka senang, kalau enggak diberi emosi. Akhirnya malah jadi lawan dalam selimut. Karena dia gabung, ikut bersama pasukan kaum muslimin dengan harapan nanti dikasih. Begitu gak dikasih, ya ngamuk. Jadi karakternya karakter preman. Itu Badui dulu ya. Karena itu Nabi SAW ketika membagi ghanimah, ada yang dikasih dan ada yang gak dikasih. Dan beliau menyampaikan, mereka yang tidak aku kasih bukan berarti beliau tidak senang sama dia. Tapi karena Nabi SAW tahu orang ini imannya sudah mencukupi sehingga tidak perlu didukung dengan harta. Ada peristiwa apa yang orang-orang Nasrani itu mereka sedih karena nggak dikasih. Orang-orang Ansor, orang-orang Ansor sedih ketika nggak dikasih. Bagian ghanimah. Jadi suatu ketika Nabi SAW membagi ghanimah. Ada yang dikasih 100 ekor onta, ada yang dikasih 100 ekor kambing, ada yang dikasih kambing 1 lembah. Orang Ansor nggak dikasih. Akhirnya mereka ngumpul. Nah saat ngumpul itulah kemudian perasaannya muncul. Kita satu nasib, kita keadaannya sama, nggak digubris sama Rasulullah SAW. Beliau malah ngasih ghanimah ke orang-orang yang baru. Kita orang lama malah nggak dipedulikan. Makanya mohon maaf ya, kalau orang lama, wah Ustadz kok dekatnya sama orang baru, orang lama kok nggak dipedulikan. Maka tolong orang lama jangan kecewa. Akhirnya Rasulullah SAW setelah paham akan kondisi itu, beliau datangi orang Ansar. Ada satu kalimat apa yang membuat mereka nangis? Apakah kalian lebih senang ketika pulang membawa harta dibandingkan pulang membawa Nabi? Masya Allah. Mereka pulang ke daerah masing-masing hanya dengan membawa harta. Kalian pulang dengan membawa Nabi. Pilih mana? Sehingga membuat mereka kembali semangat dan bahagia. Bil mu'minina raufur rahim, raufun bimakna balighus syafaqah. Sangat kasih sayang. Rahimun balighur rahmah. Sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Baik, sekarang kita akan baca al-ma'nal ijmali lil ayat. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم يشق عليه جدا ما يشق عليهم ويؤديه ما يؤديهم شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم
syadidu syafaqati war rahmati bil mu'minina khassatan minhum. Munasabatul ayati lil bab anna hadhil awsafal madhkurata fiha fi haqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu andara ummatahu wa hadhdharahum 'anil syirki alladhi huwa a'dhamudz dzunub li'anna hadha huwal maqsudul a'dhamu fi risalatihi. Ma yustafadu minal ayah al-awwal anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qad hadhdhara ummatahu minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaihi. As-sani at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadar rasulil karimi ilaihim wa kaunihi minhum. As-salis madhu nasabir rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimil arabi wa ashrafihim baitan wa nasaban. Ar-rabi bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Al-khamis fiha dalilun ala ghildatihi wa shiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Penjelasan global dari ayat. Allah Ta'ala memberitahu kepada hambanya ala sabilil imtinan. Bentuknya adalah berita tentang nikmat. Allah menyebutkan, menceritakan kepada hambanya dalam bentuk Allah memberikan nikmat kepada mereka. Kabar gembira itu kan nikmat. Bahwa dialah yang mengutus seorang rasul aziman, yang mulia, fihim, di tengah mereka. Yang rasul itu min jinsihim, dari jenis mereka, dengan menggunakan bahasa mereka. Sangat berat bagi beliau apa yang memberatkan bagi umatnya. Beliau merasa terganggu ketika ada sesuatu yang mengganggu umatnya. Dan gangguan yang dimaksud di sini adalah terutama gangguan dalam masalah agama. Kalau gangguan yang berupa materi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau banyak memberikan motivasi untuk sabar. Ada sahabat yang sakit, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta tolong diobati. Yang beliau tawarkan apa? Pilihan apa? Antara sabar atau diobati atau sembuh. Sehingga Nabi SAW ngasih pilihan kepada sahabat ini. Kalau kau sabar bertahan dengan membawa penyakit ini sampai mati, kau dapat surga. Dan banyak sekali orang yang sakit sampai mati. Dia masih dalam posisi membawa sakitnya itu sampai mati. Insya Allah jadi kafarah. Kafarah untuk dosanya. Sepanjang dia jalani itu dengan penuh kesabaran. Dan kalau kau mau, aku bisa sembuhkan kamu. Tapi beberapa sahabat lebih milih apa? Bertahan. Sehingga mereka milih sakit. Maka kasih sayang di sini bukan kasih sayang yang sifatnya fisik semata, tapi lebih kepada kasih sayang terkait nasib umatnya besok di hari kiamat. Sehingga Nabi SAW merasa terganggu terhadap sesuatu yang mengganggu umatnya. Syadidul hirsi, sangat semangat ala hidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka, wa husulin naf'ilahum, dan memberikan manfaat kepada mereka. Dan beliau sangat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman, terutama orang-orang yang beriman di antara mereka, di antara umat manusia. Baik. Dan bagian dari kasih sayang Nabi SAW, Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita tahu. Sebagaimana anak ya, orang tua lebih berpengalaman. Maka orang tua dengan pengalamannya dia ngajari kepada anaknya. Anaknya nggak tahu, ngeyel nggak? Ngeyel. Kok rahinto toh? Kok rahinto? Kok nggak boleh? Orang tuanya yang ngerti, dia melarang anaknya, tapi anak yang nggak ngerti, dia berontak. Tapi orang tua tidak emosi. Padahal orang tua memberitahu itu dalam rangka apa? Berbuat baik kepadanya. Tapi kadang anak tidak terima. Maka hal yang sama juga terjadi kepada kaum mukminin. Ketika beliau sudah memberikan penjelasan kepada mereka,
Nabi SAW sudah memberikan penjelasan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka tahu, tapi banyak kaum muslimin yang ngeyel sehingga tidak mau mengikuti penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kadang saya memahami bagaimana kondisi ketika kita berdakwah di masyarakat. Sabar kita ini kan terbatas ya. Sehingga saat menyampaikan sesuatu, aneka komentar di YouTube, komentar di IG, di Facebook, yang itu kadang ono sing podes, level 1, level sampai level 10. Dengan aneka level komentar. Kadang dia nggak kuat. Setibangan yang ini, ra usah ngajar. Ada sebagian di antara panitia yang mutung. Dia dikomentari sama jamaah atau sama saya nggak kuat, mutung. Udahlah, daripada jadi panitia rentok apa-apa, tapi malah dikomentari. Nah, ini orang nggak kuat komentar, maka memang nggak cocok untuk kerja di dunia dakwah. Nggak kuat komentar dia. Nah. Nabi Muhammad SAW lebih berat lagi ketika menerima komentar. Kemudian keterkaitan ayat dengan bab ini, anna hadhil awsaf al-madhkurah, bahwa sifat-sifat yang disebutkan fiha di dalam ayat ini, fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya beliau telah memberikan peringatan kepada umatnya akan bahaya syirik, yang itu merupakan a'dhamud dzunub, dosa yang paling besar. Karena inilah tujuan yang terbesar beliau diutus. A'dhamul maqsud fi risalatihi. Tujuan yang terbesar Nabi itu diutus untuk mengajarkan manusia agar tidak berbuat syirik. Kalau itu menjadi poin yang paling utama dalam dakwah, dan itu sudah berkali-kali beliau sampaikan, lalu kenapa masih ada orang yang bias dalam masalah melihat syirik? Sehingga dia melihat syirik itu nggak kelihatan kalau itu syirik. Kenapa? Saking kuatnya syubhat. Saking kuatnya syubhat. Sehingga yang sudah jelas syirik jadi nggak kelihatan syirik. Saking kuatnya syubhat. Maka ketika menghadapi syubhat yang kuat ini, bagi mereka yang sudah punya tauhid yang bagus, diminta untuk jaga jarak. Kamu nggak usah dekati syubhat itu, bahaya. Sudah ngaji tauhid saya, Pak. Iya, alhamdulillah. Terus saya mau lihat kejadian di kuburan itu ada apa. Kenapa orang-orang sering datang ke kuburan? Saya mau diskusi sama mereka. Kalau kamu belum punya banyak ilmu yang cukup untuk jadi benteng syubhat, nah bisa berbahaya. Akhirnya yang sudah kelihatan jelas terlarang jadi samar. Syubhat itu kan kayak gitu ya. Membuat sesuatu yang jelas jadi samar. Kok yang ini kok disebut syirik? Apa-apa syirik? Gitu. Terus ini dudu syirik. Akhirnya dia mengakui jadi bukan syirik, padahal aslinya jelas syirik. Dan mohon dipahami bahwa semua ajaran yang sifatnya prinsip itu bayda naqiyah, putih bersih. Sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW. Taraktu fikum al-bayda'an naqiyah. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu ajaran yang sangat putih bersih. Karena saking terangnya. Lailuha kana hariha. Siangnya itu seperti apa? Malamnya. Lailuha kana hariha. Sampai siangnya, sampai malamnya seperti siangnya. Saking terangnya. Nah, jadi kenapa yang terang ini jadi remang? Karena mata kita ditutupi syubhat. Jadi hal yang prinsip-prinsip dalam masalah agama, misalnya homer itu haram, itu kan prinsip ya. Riba itu haram, itu prinsip enggak? Prinsip. Syirik itu dosa yang paling besar, itu prinsip. Apalagi jilbab itu wajib, prinsip enggak itu? Jilbab itu wajib, itu prinsip enggak? Prinsip.
Zina haram itu prinsip. Coba yang kayak gini kan digoyang semua itu. Sehingga programnya ahlu syubhat, orang-orang liberal, itu membuat yang prinsip tadi jadi samar. Misalnya viral yang beberapa tahun yang lalu, tidak jauh dari saat ini ya. Zina jadi apa? Jadi mubah. Disertasi yang diterbitkan oleh salah satu lulusan UIN Sunan Kalijaga. Jadi sesuatu yang sudah prinsip jadi samar. Sehingga perbuatan seperti ini, oh itu bukan zina, yang penting antarodin. Ya apa zina pemaksaan? Kalau pemaksaan itu bukan zina, pemerkosaan. Contoh yang lain apa? Misalnya Quran otentik itu prinsip enggak? Prinsip. Nah, kalau sampai ada orang mengatakan Quran ada yang hilang dan ada yang ditambahi, jadinya apa? Kekufuran ngomong kayak gitu ya. Tapi dibuat samar karena saking kuatnya syubhat. Kalau nggak salah sekitar 2004 ya, ada lomba tesis award yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, yang menang juga dari UIN Sunan Kalijaga. Judulnya Menggugat Keotentikan Quran, judul tesisnya. Sehingga dia ingin membongkar prinsip kaum muslimin bahwa kitab suci itu jangan terlalu dibuat sakral sehingga seolah-olah nggak boleh disentuh. Itu gaya Wahabi. Maka kitab suci itu harus bisa berinteraksi dengan wajar sebagaimana buku yang lain yang bisa dikritik. Semua kitab kan bisa dikritik ya. Buku semua kitab itu bisa dikritik karena tidak boleh ada kebenaran yang sifatnya mutlak. Kebenaran itu sifatnya nisbi. Dia relatif. Kau lihat itu benar, dari sisi yang lain dia lihat itu kurang. Itu teori yang digunakan oleh orang yang punya paham skeptis. Semuanya serba kurang. Maka mereka punya anggapan kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Masya Allah. Ya mohon maaf Nyi rada gedabur saiki. Tapi kok yang ngono yang percaya ya. Selanjutnya, ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya akan bahaya syirik dan menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik. Wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilai. Dan beliau menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga kalau ada perbuatan yang itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, Nabi SAW melarang. Walaupun orang mengatakan ini kan bukan syirik. Iya, kita sepakat ini bukan syirik. Tapi itu mengantar kepada kesyirikan dan sudah nggak boleh dari situ. Ya sama aja misalnya ada pesawat mau landing kayak kemarin, ilustrasi kemarin. Dia berdiri 1 meter dari runway. Kan nggak ketabrak. Pesawatnya landingnya di runway. Iya nggak ketabrak. Tapi kamu berada di daerah larangan. Kau harus berada di area yang lebih aman. Tidak boleh di sini. Alasan dia mau ketabrak dan nggak ketabrak, diterima nggak? Tidak diterima. Karena ketika ada potensi bahaya yang besar, maka orang akan memberikan pengaman yang lebih serius. Misalnya listrik. Jarak amannya berapa listrik? Antara kabel tutup dengan kabel terbuka beda. Sehingga kabel tertutup instalasinya lebih dekat dengan perumahan. Kabel terbuka lebih tinggi lagi. Karena masing-masing potensi bahaya punya jarak aman yang beda. Makin besar sebuah dosa, jarak amannya makin jauh. Makanya syirik jarak amannya dibuat jauh oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bangun masjid di kuburan tidak boleh, memakamkan jenazah di masjid juga nggak boleh. Praktek A, praktek B banyak dilarang, dan bagian ini yang menjadi titik pembeda antara ahlul kubur, antara orang yang senang kuburan dengan yang senang masjid. Yang senang kuburan kan jarang ke masjid, ya. Yang kedua, at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadir rasulil karim ilaihim. Peringatan akan adanya nikmat Allah kepada hambanya dengan Allah utus sang rasul yang mulia kepada mereka. Wa kaunihi minhum, dan keberadaan rasul itu bagian dari mereka. Dan itu nikmat. Nikmat itu disebutkan sebagai peringatan agar yang bersangkutan mensyukurinya. Agar yang bersangkutan mensyukurinya. Sehingga kalau kamu tidak mensyukurinya, bahaya. Orang yang tidak berterima kasih, bisa saja nikmat itu dihilangkan darinya. Sehingga dia ditutupi jalan hidayah untuk mau mengikuti sang Nabi SAW. Kemudian di sini ada sisi pujian untuk nasab Rasul SAW. Karena beliau orang Arab dan rumah yang paling mulia, keluarga yang paling mulia dan nasab yang paling mulia adalah keluarga beliau SAW. Penjelasan tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang yang beriman, dan di sini juga ada dalil Nabi SAW sangat bersikap keras dan tegas kepada orang kafir dan orang munafik. Wallahu alam. Ini sebagai bagian dari pengantar, dan nanti penulis akan menyebutkan dua hadis sebagai contohnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengamankan tauhid dan menjauhkan umat dari syirik. Yang dicontoh kalau kita lihat adalah intinya berkaitan dengan masalah kuburan. Jadi kalau kita perhatikan di kitab Tauhid, beliau membahas masalah kuburan itu di berapa bab? Dimulai kurang lebih 4 bab ya. Dari mulai babun maja'a minat taqlid fi man abadallaha inda qabri rajulin saleh. 1, itu sudah mulai nyinggung kuburan ya. Terus bab berikutnya, maja'a fil ghuluwi fi kuburi salihin. Itu yang kedua ya. Kemudian berikutnya bab fi himayati al-mustafa. Jadi 3 bab berturut-turut, semuanya isinya penjelasan interaksi dengan kuburan. Karena dalam sepanjang sejarah kesyirikan, penyebab kenapa kesyirikan itu terjadi, yang paling besar faktornya adalah gagal interaksi dengan kuburan. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jisung Leron, kita aturkan kepada Ustadz Ami Nurbait yang telah memberikan penjelasan di awal bab ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami. Di sesi kedua kita akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada Ustadz Ami. Kita persilakan di lantai 1 untuk bertanya secara langsung. Adapun yang lain nanti bisa disalurkan lewat WA yang telah tertera. Kami harapkan untuk pertanyaan kita utamakan seputar materi pada pagi hari ini ataupun materi sebelumnya. Silakan untuk di lantai 1 mau ingin bertanya langsung pada Ustadz Ami. Tafadhol. Ada enggak? Lantai 1 ada? Ya. Baik. Ada. Ini ada pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz, Afan di luar materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz.
ini terkait masalah perceraian. Sahkah hukumnya menceraikan istri hanya melalui WA? Dikarenakan istri sudah tidak di rumah lagi, yaitu pulang ke kampung halaman. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya ketika seorang suami berulang-ulang mengatakan cerai kepada istrinya dalam keadaan marah? Dan ketika istrinya itu sudah pergi dari rumah, sang suami malah menyuruh balik lagi untuk mengurus anak-anaknya. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, ada kaidah yang mengatakan, diulang nggak? Sahkah menceraikan istri dengan menggunakan WA atau pakai surat atau yang semisalnya? Kita sepakat bahwa WA, tulisan yang dikirim secara elektronik, baik WA maupun SMS maupun email atau yang lainnya, itu semakna dengan surat fisik yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain. Dan ada kaidah yang menyebutkan al-kitabah bimanzilah al-kalimah atau al-kitabah bimanzilatil lisan, bahwa tulisan itu statusnya sama sebagaimana apa yang disampaikan secara lisan. Oleh karena itu, apakah sah menyatakan cerai melalui tulisan? Ya, jawabannya sah. Sebagaimana orang sah menyatakan cerai melalui lisan. Baik WA, surat, email, atau SMS atau yang lainnya. Intinya sepanjang itu sudah dia kirim dan sampai kepada yang bersangkutan, maka statusnya sah. Dan dulu ada seorang sahabiat yang diceraikan oleh suaminya melalui surat. Lalu di situ ada penjelasan apa yang boleh dimiliki oleh suaminya atau oleh istrinya. Sehingga dalam hal ini sah cerai melalui WA atau melalui surat. Berikutnya, bagaimana kalau suami sudah berkali-kali mengatakan cerai kepada istrinya dalam kondisi marah? Pertama, cerai dalam kondisi marah itu terbagi menjadi dua. Satu, emosi yang suaminya masih bisa mikir. Bisa mikir itu kayak gimana, Pak? Jadi dia sadar ketika emosi. Maka dalam posisi ini status cerainya sah. Loh, kan dia marah. Apa ada cerai dalam kondisi sedang jatuh cinta? Ya. Halo sayang, aku mencintaimu, aku ceraikan kamu gitu. Itu akan jadi keajaiban dunia. Sehingga yang namanya cerai terjadi ketika apa? Sang suami sedang emosi. Orang tidak akan menceraikan istrinya di saat dia sedang senang dengan istrinya, atau dia punya harapan besar untuk bisa membersamai istrinya, dan seterusnya. Yang kedua, marah yang sampai menyebabkan orang itu hilang akal, yang disebut dengan kondisi al-ighlaq. Al-ighlaq berarti dia nggak sadar, saking marahnya sampai menutupi kesadaran. Nah, ketika dia sudah sampai nggak sadar, teriak-teriak, apapun dipecahi, HP dia banting, kemudian meja ditendang, terus dia kesakitan kakinya. Nah, dalam posisi itu dia hilang akal. Nah, orang yang hilang akal ketika ngomong nggak dianggap. Di saat itulah cerai statusnya tidak sah. Nah, maka ibu mungkin bisa menilai waktu suami menceraikan itu dia masih sadar akalnya atau tidak. Sehingga saat mau banting HP, situ larang. Berarti sadar nggak? Sadar. Nah, kalau kayak gini berarti dia belum sampai hilang akal. Wallahu a'lam. Tapi karena nggak ada pertanyaan, cukup pertanyaannya. Baik, demikian semoga yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, ada satu pengumuman.